Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton tentang gravitasi, melanjutkan materi kemarin yaitu hukum Kepler. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai gaya gravitasi. Nah, masih ingat gak apa itu gaya gravitasi? Setiap partikel di alam semesta ini akan mengalami gaya tarik satu dengan yang lain. Ya, betul. Nah, selain kita belajar gaya gravitasi kemarin kan bahwa setiap partikel di alam semesta ini mengalami gaya tarik-menarik. Nah, selanjutnya kita juga belajar mengenai medan gravitasi. Masih ingat gak apa itu medan gravitasi? Coba angkat tangan. Ya. Medan gravitasi adalah akan menunjukkan besarnya percepatan gravitasi dari suatu benda ke sekitar benda lain atau planet. Iya, benar sekali. Jadi setiap planet itu memiliki medan gravitasi. Nah, medan gravitasi di bumi, di bulan itu berbeda. Jadi kenapa kalau kita itu menjatuhkan bola itu jatuhnya ke bawah ya? Karena ada gaya gravitasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Kepler. Kalau di kemarin kita belajar gaya gravitasi, kita mengenal seorang yang bernama Isaac Newton. Dia yang menemukan gaya gravitasi. Masih ingat kan ceritanya? Ketika dia sedang duduk di bawah pohon, kemudian tiba-tiba ada apel jatuh di kepalanya. Kemudian dia berpikir, kok apel ini jatuhnya ke bawah ya, nggak ke atas ya. Kemudian dia menemukan gaya gravitasi. Nah, sekarang kita belajar hukum Kepler. Nah, di hukum Kepler ini kita akan mengenal seorang bernama Johannes Kepler. Nah, beliaulah ini yang menemukan hukum Kepler. Beliau paling terkenal dengan 3 hukum Kepler. Oh ya, sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran ya. Nah, pada 45 menit ke depan ini kita akan belajar mengenai hukum Kepler. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, hukum Kepler untuk gerak planet. Yang kedua, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Kepler. Kemudian penerapan hukum Kepler, pembuktian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton, kemudian pembuktian hukum gravitasi umum Newton yang dapat digunakan untuk menurunkan hukum 2 dan hukum 3 Kepler. Nah, sekarang hukum Kepler untuk gerak planet. Nah, penerapan hukum gravitasi Newton ini kemarin dapat diterapkan untuk menjelaskan gerak-gerak benda-benda di angkasa. Nah, salah seorang yang paling terkenal di sini itu yang dia punya perhatian besar mengenai astronomi bernama Johannes Kepler. Nah, beliau terkenal dengan 3 hukum tentang benda-benda angkasa. Nah, kita belajar mengenai hukum Kepler. Hukum Kepler ada 3. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Hukum pertama Kepler. Nah, setiap planet bergerak pada lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, kita belajar mengenai sini ya, hukum
Kepler. Yang pertama, hukum Kepler 1. Hukum 1 Kepler, maaf. Hukum 1 Kepler ini bahwa lintasan benda ini, lintasan planet ini berbentuk elips. Nah, ini harusnya nggak di sini ya, ini agak di sini. Nah, jadi ketika ini kan matahari, kita sebut ini matahari ya. Nah, ini planet, jadi lintasan bumi, misalnya ini planet atau bumi kan planet ya kan. Bumi atau planet lainnya ini mengitari matahari ini, lintasannya berbentuk elips. Nah, tetapi pada hukum 1 Kepler ini belum bisa diketahui kedudukan planet terhadap matahari. Kedudukan matahari terhadap planet ini belum diketahui. Nah, kemudian bahas di hukum 2 Kepler. Nah, setelah itu muncul hukum 2 Kepler. Nah, pada hukum 2 Kepler ini berbunyi gimana? Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler. Suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu ruas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Ya. Jadi ini kan matahari, ini planet, ya kan? Jadi ketika, coba ulangi lagi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu ruas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, dijelaskan kalau di hukum 2 Kepler itu ketika planet ini melintasi, mengorbit matahari, ini punya lintasan yang sama dalam selang waktu yang sama. Misalnya ini dari A, ini B, ini C, ini D. Nah, ketika A ini melintas ke B, ya kan, dia berjalan ke B, ini punya, ketika luas juringnya ini sama dengan luas juring yang dilintas ini, ketika dari C ke D sama A B ke D, A ke B, ini kan punya selang waktu yang sama. Dia punya selang waktu yang sama, maka luas juringnya juga sama. Nah, luas juringnya sama, ketika dia menyapu ini, garis khayalnya ini, dia selang waktunya sama. Nah, konsekuensinya karena dia menyapu luas juring yang sama dengan selang waktu yang sama, berarti ketika dia berada di dekat matahari, dia akan berjalan relatif lebih lambat dibandingkan ketika dia jauh dengan matahari. Ya, dia ketika dia dekat dengan matahari, dia berjalan relatif lebih lambat dibandingkan ketika jauh dengan matahari. Nah, kemudian hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga gimana? Dilanjutkan hukum Kepler 3. Hukum 3 Kepler.
Maaf, salah. Hukum 3 Kepler. Perbandingan antara kuadrat revolusi dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Nah, di hukum Kepler ketiga ini ada persamaannya. Jadi kan kuadrat suatu revolusi dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari itu sama. Berarti nilai T kuadrat per R ini kan sama dengan K. Nah, tiap planet sama berarti T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan T ini TA, ini TR, ini TB, T pangkat 2 per R pangkat 3 gitu. Ya. Ini sama, ya kan? Nah, keterangannya T ini adalah waktu revolusi suatu planet, di mana R ini adalah jari-jari atau jarak satu planet ke matahari. Selanjutnya, pembuktian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Pembuktian hukum Kepler. Nah, bagaimana kesesuaian hukum Kepler dengan hukum Newton? Nah, kemarin kita kan belajar tentang hukum Newton. Kita mengenal Newton, kita belajar hukum gravitasi. Nah, kita punya hubungan nggak sih antara hukum Kepler dengan hukum Newton itu? Nah, untuk kita tahu atau ada hubungannya atau enggak, kesesuaiannya itu seperti apa, nah kita lakukan pendekatan pada orbit matahari adalah lingkaran dan matahari ini terletak pada pusatnya. Jadi ini kan matahari, kita lakukan pendekatan gimana kita ibaratkan ya, orbitnya ini itu lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, ketika orbitnya ini lingkaran, matahari ini planet ya, dia kan punya kecepatan di sini V, di sini punya R. Nah, masih ingat gak kemarin kita kan bahas tentang gaya tarik menarik antara planet dengan matahari. Itu dapat ditulis dengan F sama dengan Fg sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Nah, karena planet ini bergerak dalam lintasan lingkaran, maka planet akan mengalami gaya sentripetal karena dia kan lintasannya lingkaran ini. Nah, berarti dia punya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini sama dengan Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, berarti kan sama ya, nilai gaya gravitasi dengan gaya sentripetal ini sama. Nah, berarti kita bisa tulis, kita masukkan persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti M V kuadrat per R sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Nah, setelah itu berarti M di sini bisa kita coret. M1 ini mangsa matahari ya. Kemudian M2 ini itu
massa planet. Ini kan sama. Garis sentripetal itu M-nya kan sama dengan ini. Nilainya berarti ini bisa kita coret. Nah, jadi R-nya juga bisa kita coret. Jadi sisanya T kuadrat sama dengan G kali M1 per R. Nah, kemudian sedangkan pada gerak melingkar itu kan berlaku V ini, V itu kan sama dengan omega kali R, ya kan? Nah, dan omega ini adalah 2pi per T. Nah, kita substitusikan lagi ke sini. V-nya. V-nya itu kan omega R. Jadi ini bisa saya tulis ini kuadrat ya, saya ganti sama dengan G kali M1, ini M1, ini M2. Nah, per R. Nah, kemudian omeganya kita ganti. Omega itu kan sama dengan 2pi per T. Jadi 2pi per T dikali R kuadrat sama dengan G M1 kali R. Nah, berarti di sini R-nya, nah kita substitusikan, setelah itu kita sederhanakan. Jadi kita dapatkan nanti mana? T. Jadi di sini nanti 4pi kuadrat per T kuadrat kali R pangkat 3, ini saya pindah ke sini ya, sama dengan G dikali M. Nah, jadi T kuadrat sama dengan T kuadrat, kalau ini 4pi R pangkat 3 per GM. Nah, berarti apa? Atau T kuadrat per R pangkat 3 ini sama dengan 4pi per GM. Nah, berarti ini kan sama ya. Berarti nilai ini 4pi per GM ini nilainya sama dengan K. Nah, ini kan sudah sesuai ya dengan hukum Newton, memiliki kesesuaian dengan hukum Kepler. Nah, ini sudah diketahui bahwa ternyata hukum gravitasi Newton ini memiliki kesesuaian dengan tata edar planet seperti yang dirumuskan oleh hukum Kepler. Nah, selanjutnya ini bisa dicatat terlebih dahulu ya. Saya tunggu ya. Silakan.
Sudah? Sudah. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, coba tadi hukum pertama Kepler itu apa? Setiap planet bergerak pada lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, kalau hukum 2 Kepler bunyinya Suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu juring yang sama dalam selang waktu yang sama. selanjutnya. Kalau hukum 3 Kepler, Perbandingan antara kuadrat waktu revolusi dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. ya baiklah. Sekarang kita ke penerapan hukum gravitasi Newton pada benda-benda angkasa. Kita ke penerapannya. Nah, untuk apa sih kita belajar hukum gravitasi? Hukum gravitasi, hukum Kepler. Nah, kita itu kan tinggal di bumi ya kan? Nah, kita harus mengenal tingkah laku bumi kita. Jadi kita tahu gitu loh. Kenapa ada siang dan malam, itu juga dipengaruhi karena lintasan, karena bumi itu berputar. Bumi itu mengelilingi matahari, ya seperti itu. Nah, ke penerapannya saya akan menjelaskan 2, ya kan? Nah, yang pertama, gaya antara matahari dan planet. Nah, bumi dan planet-planet dalam tata surya ini kan tetap mengorbit pada matahari. Nah, gaya gravitasi antara bulan dan bumi ini menyebabkan terjadinya pasang surut air laut dan sebagainya. Nah, berikut ini gaya yang muncul akibat interaksi antara matahari dengan planet. Bukan hanya gaya sentripetal, bukan hanya gaya gravitasi, maaf. Nah, pada sistem tersebut juga berlaku gaya sentripetal. Jadi saya sudah jelaskan ya, ada gaya sentripetal. Nah, arahnya ini menuju pusat orbit planet. Berarti arahnya bumi, misalnya ini bumi ya kan, dia kan mengorbit matahari. Berarti pusatnya dia arahnya ke sini, ke pusat orbit planet. Nah, ayo, kenapa tadi saya katakan FB sama dengan FS nih? Nah, gaya sentripetal ini kan rumus gaya sentripetal, ya kan? Kemudian selanjutnya gaya pada satelit. Nah, sebelumnya kita kan tadi sudah belajar, saya jelaskan interaksi antara matahari dan planet ini akan menimbulkan gaya gravitasi dan gaya sentripetal, ya kan? Nah, prinsip yang sama ini juga berlaku untuk satelit yang mengorbit pada planet. Nah, satelit dari bumi apa? Ini bumi punya satelit. Apa itu? Ayo, tahu satelitnya bumi apa? Bulan itu satelitnya bumi. Itu satelit alam, tapi kalau satelit buatan itu ada banyak. Ayo, itu. Nah, gaya sentripetal yang dialami satelit ini berasal dari gaya gravitasi planet yang bekerja pada satelit tersebut. Nah, besarnya kelajuan satelit mengorbit planet ini dapat diketahui dengan persamaan, ya. Persamaan bahwa F
ini sama dengan F. Nah, ini nanti dicari ini ketemu apa besarnya kelajuan satelit ya. Selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita saya yang bertanya. Nah, sekarang saya punya sebuah kotak di sini ya kan. Nah, di dalam kotak ini berisi nomor 1 sampai 10. Nah, nanti kalian ambil satu nomor terus. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan pertanyaan. Jadi misalnya nanti Mbak Nadia ambil nomor, dapat nomor 5. Berarti nanti menjawab soal di sini nomor 5. Nah, kemudian nanti misalnya Mbak Niha ambil nomor, dapat nomor 7. Nah, nanti dijawab nomor 7 lalu ditulis di sini ya. Nah, kita mulai satu-satu ya. Silahkan maju ke depan. Siapa dulu? Ayo. Ya, Mbak Nadia silahkan diambil. Ya. Baiklah, dapat nomor berapa itu? Nomor 10. Ya, baiklah. Nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya. Gaya yang dirasakan sebuah benda akibat tarik-menarik bumi dinamakan apa? Ayo ditulis di depan. Itu spidolnya di situ, silahkan. 1. Nomor 10 ya. Berat. Selanjutnya, kira-kira gaya yang dirasakan sebuah benda akibat tarikan bumi, benar nggak? Berat nggak? Benar ya. Oke, baiklah, kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya nomor 2. Ayo silakan. Nomor 2. Dapat nomor berapa? Nomor 5. Ya, nomor 5. Kuat medan gravitasi disebut juga percepatan gravitasi. Nah, ayo ditulis di depan. Percepatan gravitasi. Simpan dulu jawabannya. Selanjutnya, ini kuat medan gravitasi disebut juga benar percepatan gravitasi? Benar, percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya lagi Mbak Nadia lagi sampai soalnya habis ya. Dapat nomor berapa? Kalau bisa langsung. Nomor 1. Nomor 1 kita lihat pertanyaannya apa? Nomor 1. Gaya gravitasi berupa gaya apa? Gaya gravitasi itu gaya? Ayo ditulis di depan. Selanjutnya ambil kertas, ambil lagi banknya, ambil. Bener nggak gaya tarik menarik? Gaya gravitasi itu gaya tarik menarik, bener? Benar. Nomor 4. Nomor 4 apa ya?
Kita lihat pertanyaannya nomor 4. Gaya gravitasi antara dua benda ini titik-titik dengan kuadrat kedua benda itu. Nah, berbanding lurus apa berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ayo ditulis jawabannya. Cepat. Selanjutnya, ambil lagi Mbak Nadia. Nomor 9. Nah, dalam satuan SI atau sistem internasional, besar tetapan gravitasi umum ini sebesar apa? Ayo ditulis. Benar apa salah? Benar? Ayo lebih teliti lagi. Benar? Itu? Di sini ada minnya, Mbak. Hati-hati ya. Ya, baiklah. Berarti Mbak Nadia punya 1. Yang tadi benar berapa? 1, 2 poin ya. Kalau Mbak Liha punya 2 poin juga. Nah, selanjutnya ambil lagi. Masih tersisa 5 soal. Nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Adanya gaya gravitasi antara dua massa pertama kali disampaikan oleh siapa? Isaac Newton. Ya, betul. Isaac Newton. Coba ditulis jawabannya. Oke, baiklah. Selanjutnya ada lagi. Mbak Nadia ambil lagi. Nomor berapa? 8. Nomor 8. Ya, nomor 8. Nah, menurut hukum Kepler, perbandingan, saya tulis di sini ya perbandingannya. Perbandingan T kuadrat per R pangkat 3 ini untuk semua planet T itu sama dengan periode planet ya, dan R ini sebagai jarak planet ke matahari. Ini gimana menurut hukum Kepler? Perbandingan T kuadrat per R kuadrat ini untuk semua planet ini bagaimana? Bernilai sama ya, ditulis. Selanjutnya masih ada 3. Yo. Nomor 3. Gaya gravitasi antara benda titik-titik dengan perkalian kedua massa benda itu apa? Berbanding lurus. Ya, ditulis berbanding lurus.
Oke, benar ya, berbanding lurus. Selanjutnya masih ada 2 nih. Ayo, lagi. Nomor 7. Menurut hukum Kepler, lintasan planet mengelilingi matahari ini berupa apa? Elips. Ya, ayo ditulis. Baik. Selanjutnya sudah selesai ya. Selanjutnya saya untuk mengukur pengetahuan kalian, jadi untuk pembelajaran kali ini tadi kan belum lupa saya sampaikan ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini itu ada beberapa penilaian. Nah, yang pertama itu penilaian pengetahuan. Nah, nanti untuk mengukur pengetahuan kalian itu melalui latihan soal. Nanti ibu akan memberikan soal kepada kalian, lalu dikerjakan. Nanti hasilnya saya bagikan minggu depan ya. Hasilnya untuk penilaian, nilai ulangan ya. Dan nilai keterampilan ini dari keaktifan kalian, mau maju, menjawab soal, menjawab pertanyaan. Nah, itu masuk ke nilai keterampilan. Lalu penilaian sikap ini melalui observasi dan penilaian teman sebaya ya. Nah, kemudian setelah itu ini saya kasih soal dikerjakan, baliknya ya, itu dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, cukup ya. Nah, nanti setelah itu dikumpulkan ke sini. Baik, bisa dimulai untuk mengerjakan soalnya. Kalau ada yang susah atau bingung bisa ditanyakan. Sudah? Silakan, yang sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih. Nah, nanti minggu depan saya bagikan ya. Nah, karena waktunya kita sudah hampir habis, kita evaluasi ya. Jadi kita belajar apa hari ini? Jadi hukum Kepler. Yang semangat jawabnya. Nah, tadi hukum Kepler ada berapa? 3. Yang pertama hukum 1 Kepler. Apa itu hukum 1 Kepler? Setiap planet bergerak pada lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Ya. Kalau hukum 2 Kepler, suatu garis layar yang menghubungkan matahari dengan planet menyatu ruas juring yang sama dalam waktu yang sama. Selanjutnya hukum 3 Kepler. Perbandingan antara kuadrat waktu revolusi dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Ya, betul sekali. Nah, tadi sudah paham ya
mengenai hukum Kepler. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi hukum Kepler. Tadi kan kita sudah singgung sedikit mengenai penerapannya ya. Minggu depan kita akan belajar lagi lebih luas tentang penerapan hukum Kepler. Nah, untuk hari ini saya tutup. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.